Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, untuk soal nomor 1, luas permukaan tabung yang panjang jari-jari alasnya 4 cm dan tinggi 9 cm dan pi 3,14 adalah. Oke, di sini kita gunakan luas permukaan tabung. Rumusnya 2 pi R kali R tambah T. Kita masukkan 2 kali 3,14 kali jari-jari alasnya 4 kali 4 tambah 9. Oke, ini kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 3,14 6,28 kali 4 kali 13. Kita kalikan 13 kali 4 13 kali 4 4 kali 3 12 4 kali 1 4 1 di 5 6,28 dikali 52. Oke, kita hitung 6,28 kali 52. 8 kali 2 16, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 2 kali 6 12, 5 kali 8 40, 5 kali 2 10 tambah 4 14, 5 kali 3 30 tambah 1 31. Sekarang kita tambah 6 5 6 2 3. Kemudian lihat angka di belakang koma ada 1 2. Hasilnya adalah 326,56 cm persegi. Jadi ini teman-teman ya, jawabannya kita gunakan rumus sebagai berikut, yaitu 2 pi R dikali R tambah T untuk luas permukaan tabung. Next, luas selimut tabung 352 cm jika tinggi tabung 4 cm dan nilai pi 22/7, maka volume tabung tersebut adalah. Oke, berarti kalau ingin mencari volume tabung, kan kita perlu pi R T. Sementara pada soal tersebut jari-jarinya tidak diketahui, tidak ada. Nah, maka kita cari dulu jari-jarinya dari luas selimut tabung yang ada. Luas selimut kali T. Ini 352 ya. 352.
rumusnya 2 pi R T 352. Kita masukkan teman-teman 2 kali pi nya 22/7, R nya belum ada, T nya 4, 352. Oke, selanjutnya ini bisa kita bagi nih ya, di 22/7 kali R kali 4 sama dengan 352 bagi 2. Pindahin lagi satu yang ini jadi 4. Pindahin lagi satu yang ini jadi di bawah jadi 2. Kemudian pindahin lagi yang ini kali 7. Maka nanti R nya akan dapat 352 kali 7 bagi 2 kali 4 kali 22. Oke, sekarang kita coba hitung. Kita bagi dulu. 352 bagi 2 1 15. Ini 7 14. Ini 6. Oke, 1 7 6. R sama dengan 176 kali 7 bagi 4. Sekarang kita bagi lagi teman-teman. Kita bagi dengan 4. Kita hitung 176 4 4 16. Ini 16 4. Oke, jawabannya 44. R 44 7/22. Kita bagi lagi jadi 2. Maka R nya adalah 2 kali 7 yaitu 14. Oke, ketika sudah dapat R nya 14, kita masukkan ke sini teman-teman. 22/7 kali 14 kali 14 dan tinggi tabungnya 4. Coret sisa 2. Maka 22 kali 2 kali 14 kali 4. Jawabannya ini 44. Sekarang 14 kali 4 14 56. 44 kali 56. 6 kali 4 24. 3 sama 24 tambah 2 jadi 26. 5 kali 4 20. 5 kali 4 20 tambah 2 jadi 22. Kita tambah 4 6 4 2. Jadi jawabannya 2464 cm kubik. Oke, ini teman-teman untuk soal nomor 2. Next, soal nomor 3. Volume tabung yang berjari-jari 7 tinggi 9 dengan nilai pi sama dengan 22/7 adalah volume tabung 2 pi R kuadrat kali T. Oke, 2 kali masukkan nilai pi nya 22/7
Kemudian jari-jarinya 7/2 berarti 7 kali 7. Kemudian tinggi tabungnya adalah 9. Kita bisa bagi 1, maka sisa 2 kali 22 kali 7 kali 9. Ini 44. Kemudian 7 kali 9 itu 63. 44 dikali 63. 3 kali 4 12. 3 kali 4 12 tambah 1 jadi 13. 6 kali 4 24. 6 kali 4 24 tambah 2 jadi 26. Kita tambahin 2 7 7 2. Oke, jadi jawabannya 2772 cm kubik. Ini untuk soal nomor 3. Next, nomor 4. Sebuah bak berbentuk tabung yang berjari-jari 21 dan tinggi 20 akan diisi air dengan ember berbentuk setengah bola yang berjari-jari 7. Agar bak terisi penuh dibutuhkan pengisian sebanyak. Oke, berarti kita ini bagi volume bak mandi yang berbentuk tabung, itu kita bagi volumenya dengan volume ember. Ya. Kita bagi antara volume bak yang berbentuk tabung, kita bagi dengan volume ember. Berarti kalau volume bak karena dia berbentuk tabung, pakai rumus yang tadi lagi teman-teman, 2 PR kuadrat kali T, kemudian dibagi dengan setengah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. R nya ini R ember ya, jari-jari ember. Ini jari-jari bak, jari-jari bak mandi. Ada yang bisa dicoret teman-teman, Pi nya bisa dicoret, bisa dicoret. Jadi sisanya 2. Jari-jari bak mandinya 21, 2 berarti 21 pangkat 2 teman-teman. 21 kali 21. Terus T nya 20 dibagi, kita coret 2/3 di 2/3. Jari-jari embernya 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Oke, jadi ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa bagi 21 ini, kita bagi dengan 7. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini kan sebenarnya 2 kali 20 dibagi 2/3. Kan kalau kita tulis gini, 2 kali 20 dibagi 2/3. Nah, sistem pembagian itu kan kita bisa balik ya. Jadi 2 kali 20 dikali 3/2 gitu kan. Nah, yang ini nih fokus teman-teman, 2 kali 20 per, itu artinya dibagi dengan 2/3. 2 kali 20 dibagi 2/3. Nah, pembagiannya ini bisa kita rubah dari menjadi perkalian. 3-nya jadi ke bawah, yang tadinya di bawah, 3-nya jadi di atas, 2-nya jadi ke bawah. Gitu ya. Nah, kan dari bentuk tersebut dapat kita tulis 2 kali 3 kali 3
kali 20 kali ini ya, kali 3 per 2 kali 7. Nah ini nanti bisa dicoret lagi nih teman-teman nih. Bisa dicoret. Kemudian ini kita hitung nih, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 27 maksudnya 27 kali 20 ya, jadi 540 bagi 7 ya, 540 dibagi 7. Bagi 7, ini 7 kali 7 49. Oke, kita kurangi jadi ini 5, turun nolnya 7 lagi 9 1 berarti koma 10 jadi 1 7 3 0 4. Nah jawabannya adalah 77,14. Artinya ini ember bisa penuh dengan 77 kali lebih pengisian ya, 77 karena koma 77,14 kali pengisian, atau kita taksir itu 77 lah, 77 pengisian karena angkanya desimal ya. Agar bak terisi penuh dibutuhkan pengisian sebanyak 77,14 pengisian ya, pengisian. Oke, next. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jarinya 8 dan tingginya 15. Maka panjang garis pelukis tersebut adalah, garis pelukis dari sebuah kerucut. Ini garis pelukisnya, ini tinggi kerucutnya, dan ini jari-jarinya. Dia menggunakan teorema Pythagoras. Jadi S itu R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Kalau R, S pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Jika T itu S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Oke, kita gunakan yang S karena kita ingin mencari garis pelukis pada kerucut tersebut. R pangkat 2 tambah T pangkat 2. R-nya 8, T-nya 15. Ini 64, kemudian 15 pangkat 2 itu 225. Jadi 225 ditambah 64 289. Nah, ini kita akarkan teman-teman ya. Karena kan ini masih S pangkat 2 ya. Jadi kita perlu akarkan 289 ini. Hasilnya 17 ya. Hasilnya 17. Jadi 289. Itu bilangan kuadrat yang paling mendekati kan 1 kuadrat hasilnya 1. 2 kurang 1 itu 1 ya. Nah bilangan ini dengan ini kan sama ya, sama.
Nah, kalau sama berarti kita gunakan bilangan yang terakhir, itu kuadratnya berapa? Kan hasil kuadratnya 3, jadi 10 dikurangin sama 3, jawabannya 7. 10 dikurang akar dari 9. 9 ini dapat dari mana? Dapat dari bilangan terakhir. Nah, jadi 7. Nah, 7-nya sebagai angka yang belakang gitu. Depannya 1. Ini 1 dapat 7 sini. Jadi akar dari 289 17. Oke, next. Luas permukaan kerucut yang berjari-jari 7, tinggi 24, pi-nya 3,14. Oke, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Jadi kita bisa cari dengan PR kali R tambah S. Ini ya. Luas permukaan kerucut. Pi-nya 3,14, R-nya 7, kemudian 7 tambah 24. Maka 3,14 dikali 7, 8, 2, 9, 21,98, 21,98 dikali 31 kali 31, 21,98 kali 31. Oke, 8, 9, 1, 2, kemudian ini 4, 3 kali 9, 27, 9, simpan 2, 3 kali 1, 3, tambah 2, 5, 3 kali 2, 6. Kita tambahin 8, 13, 11, 8, 6. 6, 8, 1, 3, 8. Yang di belakang koma 1, 2. Oke. Jadi jawabannya 68, 1,38 cm per segi. Next. Volume sebuah kerucut adalah 706,5 cm kubik. Jika panjang jari-jari alasnya 5 cm dan nilai pi 3,14, maka tinggi kerucut tersebut adalah volume kerucut. Oke, volume kerucut itu kan kita perlu mengingat lagi teman-teman, volume kerucut rumusnya 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T ya. Ini rumusnya teman-teman. Jadi sini deh. (706,5) 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T sama dengan 706,5. 1/3 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali T sama dengan 706,5. Nah, ini pindahin 3-nya ya.
Pindahin 3-nya jadi 706,5 dikali 3 gitu. Nah ini semua pindahin teman-teman, pindahin 3,14 ya, dipindahin jadi ke bawah, jadi kali 5 kali maka ini kita bagi dulu, kita bagi terlebih dahulu teman-teman. Yang depan nih yang paling memungkinkan kita bagi mungkin ini ya, kita bagi 706 dibagi 3,14 itu maksudnya 70650 314. Oke, sekarang kita bagi ya, 70650 bagi 314. Oke, coba kita kali dengan 2 kali 3 14 jadi 628 kurang 8 ini 7 turun 5. Oke, kita kali lagi dengan 2 8. Oke, kurangin 7, kemudian ini jadi 7 kurang 2 5 1. Oke, ini turun jadi 0. Oke, kita kali dengan 5 ya, 5 kali 4 0 2, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15. Oke, ini jadi 5 1570. Jadi 706,5 itu dibagi dengan 3,14 jawabannya 225 kali 3 bagi 5 kali, nah 5 kali 5 ini kan 25 ya, 25. Nah 225 nih kita bagi aja nanti dengan 25. Oke, 225 bagi dengan 25, 9 ya, 9 kali 3 20. Jadi T nya itu 27 cm. Next, luas setengah bola padat berjari-jari 14 dengan pi 22/7. Oke. Awalnya kan luas permukaan bola itu permukaan bola 4 pi r kuadrat ya teman-teman ya. Nah, kalau luas setengah bolanya aja itu kan jadi 2 pi r kuadrat. Kalau misalkan kita gambarkan ya, tengah bola ini seperti ini, misal dia masih ada bagiannya lagi, ada permukaannya lagi karena dia bola padat gitu ya. Nah, yang ini luas permukaan setengah bola itu rumusnya 2 pi r kuadrat. Nah, yang bagiannya lagi itu luas lingkaran atau pi r kuadrat ya. Jadi kalau luas setengah bola padat ya, itu maka 2 pi r kuadrat ditambah pi r atau
Hasilnya jadi 3 pi r kuadrat. Nah, kita masukkan teman-teman. 3 dikali pi nya 22/7 kali 14 kali 14. Set bagi jadi 2. 3 kali 22 nih 66. 2 kali 14 nih 28. Ya, jadi 66 kali 28. 6 kali 8 ini 48. Ini juga 48. Tambahin jadi 52. 2 kali 6 12. 12 tambah 1 jadi 13. Tambahkan 8. Kemudian ini 4, ini 8, ini 1. Jadi hasilnya 66 dikali 28 adalah 1848 cm. Next, luas bola yang berdiameter 42 dengan pi 22/7 adalah, oke, ini diminta luas bola utuh ya. Luas bola utuh 4 pi r kuadrat. Jadi 4 kali 22/7 kali diameternya 42. Jadi jari-jarinya 21. 21 kali 21. Coret 3 ya. Ini 88 dikali 63. Oke, 88 dikali 63. Kita hitung 88 kali 63. 24. Ini juga sama 24. Tambah 2 jadi 26. 6 kali 8 48. Tulis 8-nya. Simpan 4-nya. 6 kali 8 juga 48. Tambahin 4 jadi 52. 52 tambah 4 14. 5. Nih. Dan jawabannya 5544. 5544 cm. Selanjutnya volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 42 cm dan nilai pi 22/7. Jadi gambarannya teman-teman, ada sebuah kubus, terus dimasukkan sebuah bola. Nah, bola yang terbesar yang bisa masuk dalam kubus tersebut itu volume bolanya berapa? Nah, maka kita bisa manfaatkan ya rusuk kubus itu sebagai diameter bola. Nanti kan bolanya masuk sini nih, masuk kubus ini. Ya. Jadi rusuk kubus itu sebagai diameter bola. Nah, rusuk kubusnya itu 42. Jadi diameter bolanya adalah 42. Sehingga jari-jari bola itu 21. Volume bola terbesar berarti volume bola 4/3 dikali pi r pangkat 3. 4/3 dikali 22/7 dikali 21 kali 21 kali 21. 3. Terus ini bisa dicoret.
maka hasilnya 4 kali 22 kali 21 kali 21. Kita hitung teman-teman, di 88 kita hitung 1 kali 21 1 2 4, tambahin jadi 1 4 4 ya. Oke, ini dikali jadi 4 1 kali sama 88 teman-teman. 441 kali 88. 8 kali 4 32, tulis 2, simpan 3. 8 kali 4 juga 32, tambah 3 jadi 35. Juga sama ya teman-teman ya, 3 5 2 8, tambahin 8 10 8 8 3. Jadi jawabannya adalah 38.808 cm kubik ya. Next, luas dua bola masing-masing L1 dan L2. Jika diketahui R1 4 kalinya R2, tentukan perbandingan luas kedua bola tersebut. Oke. Luas bola yang pertama itu kan 4 PR pangkat 2 ya, dibandingkan dengan luas bola yang kedua 4 PR pangkat 2. Coret, 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 coret. Jadi sisa R yang pertama dikuadratkan dibagi dengan R kedua yang dikuadratkan. Nah, R ke-1 itu 4 kali dari R2. R1 itu 4 kali R2. Maka kita masukkan sini 4 kali R2 pangkat 2 bagi R2 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 16 R2 pangkat 2 R2 pangkat 2. Coret, coret, sisa 16 1. Artinya perbandingannya adalah 16 banding 1. 16 banding 1. Next. Sebuah kap lampu berbentuk kerucut terpancung dengan ukuran jari-jari lingkaran atas dan jari lingkaran bawah sebagai berikut. Luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu adalah, oke, kalau ketemu soal kayak gini, jadi kita hanya perlu menghitung luas bahan yang diperlukan atau luas bagian ini nih teman-teman yang diarsir. Sehingga kita perlu mengurangi antara luas permukaan atau luas selimut ya, lebih tepatnya luas selimut kerucut yang besar dikurang luas selimut kerucut yang kecil. Nih, kerucut yang besar ini gitu. Nah, kerucut yang kecil yang ini teman-teman, yang kecil. Nah, sekarang kita cari luas selimut yang besar, berarti kan PRS, ini juga PRS kan. Nah, sekarang kerucut yang besar itu S-nya berapa? S-nya adalah 15 tambah 10. Jari-jarinya 15. Jadi P kali 15 kali 25.
Kemudian kerucut yang kecil pi, jari-jarinya ini 9, S-nya ini 15. Tuh. Jadi ini kita cari dulu teman-teman, 15 kali 25. 15 kali 25. 5, ini 2, 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 2 kali 15 ini 30. Jadi ditambahkan jawabannya 375. 375 pi. Kemudian ini 15 kali 9. 15 kali 9 ini 5 ya, sorry. 9 kali 1 9 tambah 4 13. Jadi jawabannya 135. Jadi jawabannya 135 pi. Nah, ini kita tinggal kurangkan teman-teman. 375 dikurang 135. Itu jawabannya 240 pi. Nah, sekarang tinggal kita hitung pi-nya. 240 dikali 3,14. Artinya 24 dikali 31,4. 24 kali 31,4. Kita hitung 31,4 kali 24. 16. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 3 12. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Oke, ditambahkan 6, 13, 5, 7. Angka belakang komanya 1. Jadi jawabannya adalah 753,6 cm persegi. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan soal materi bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.